Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, karena saya membuat video ini malam hari. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Business Communication and Negotiation, Bapak Ari Wibowo Irawan, SPMM, yang telah memberikan bimbingan selama perkuliahan. Perkenalkan, nama saya Wisya Adibah dengan NPM 0211211373, kelas 3J Manajemen, yang akan mempresentasikan tentang bisnis online. Selanjutnya ada pengertian dari bisnis online. Bisnis online adalah jenis bisnis yang dijalankan melalui media internet atau secara digital. Hal ini berarti aktivitas bisnis jual beli, pelayanan kepada konsumen, pemasaran dan sebagainya dilakukan secara online. Kamu bisa menjual berbagai jenis produk, mulai dari barang, jasa, hingga produk digital. Dalam hal tujuan dari peluang usaha bisnis online adalah yaitu dapat berupa keuntungan, uang, kekayaan, popularitas, status sosial, dan lain-lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, seseorang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dengan cara memanfaatkan teknologi internet, khususnya media sosial. Di sini ada beberapa peluang, cara, dan manfaat dari bisnis online. Poin pertama ada peluang. Yang pertama ada melakukan dropshipping. Inilah peluang bisnis online pertama yang bisa Anda coba. Dropshipping adalah bentuk bisnis online tanpa modal di mana Anda menjual produk orang lain. Penghasilan dari bisnis dropship berasal dari selisih harga dari yang dibayarkan oleh pembeli ke yang Anda bayarkan untuk supplier. Tak seperti reseller, Anda tak perlu menyimpan barang sebelum menjualnya lagi. Jadi tak perlu repot membuat gudang sendiri. Anda cukup bekerja sama dengan supplier, lalu memasarkan produk mereka. Bisa melalui website, media sosial, dan lainnya. Yang kedua, bisnis online melalui media sosial. Selain menggunakan website, media sosial bisa menjadi sarana untuk membuka bisnis online Anda. Salah satunya adalah Instagram. Instagram merupakan platform media sosial untuk jenis bisnis ini. Alasannya mampu menampilkan foto dan video produk dengan lebih menarik. Yang ketiga, membuka toko online. Membuka toko online dengan layanan antar merupakan peluang bisnis online yang menjanjikan, terutama dengan pasar konsumen di kota-kota besar. Promosi toko online Anda bisa dilakukan melalui media sosial. Anda juga bisa membangun blog yang menghubungkan dengan toko online Anda. Tujuannya untuk lebih banyak menarik pembeli datang. Peluang usaha online ini membutuhkan investasi yang kecil, tapi menjanjikan hasil yang menguntungkan. Yang keempat, bergabung dengan afiliasi. Hampir sama dengan dropshipping, afiliasi merupakan bisnis online tanpa modal dengan cara menjual produk pihak lain. Bedanya, penghasilan Anda lewat peluang bisnis online ini berasal dari komisi penjualan barang. Besarnya, persentase komisi Anda sesuai yang telah disepakati dengan penjual, bisa 20% atau 50%. Selanjutnya ada cara untuk bisnis online. Yang pertama ada cari model bisnis online. Di saat Anda tak berhenti di target pelanggan dan produk yang akan dijual. Selanjutnya, Anda perlu memilih model bisnis mana yang paling menguntungkan. Karena meski Anda menjual produk yang sama, cara menjualnya bisa berbeda-beda. Yang kedua, tentukan target pasar. Riset dan analisis kompetitor yang sudah Anda lakukan di atas menjadi dasar untuk langkah selanjutnya, yaitu menentukan target pasar. Target pasar adalah sekelompok orang dengan karakteristik yang sama dan kemungkinan membeli produk yang Anda buat. Dengan target pasar yang lebih spesifik, Anda bisa mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, Anda juga akan lebih mudah dalam menyusun strategi marketing. Yang ketiga ada buat produk. Setelah melakukan riset pasar, analisis kompetitor, dan penentuan target pasar, kini Anda tinggal menentukan produk yang akan Anda jual. Nah, produk apa sih yang bisa Anda jual secara online? Ada beberapa contoh jenis produk yang biasa dijual via online. Yang pertama ada produk fisik atau digital. Contohnya seperti handphone, furniture, snack, alat kesehatan, oleh-oleh, e-book, atau software. Yang kedua ada jasa, seperti pemesanan tiket, booking hotel, pengiriman barang, atau layanan online marketing. Yang keempat ada buat website resmi. Memulai bisnis online belum afdol jika
belum membuat website. Ibarat berjualan secara offline yang membutuhkan toko, bisnis online pun butuh toko. Kenapa harus website? Mengapa harus membuat website untuk bisnis online Anda? Karena pelanggan yang menginginkannya. Menurut survei Verisign, sebanyak 56% orang tidak percaya pada bisnis online yang tidak punya website. Apa yang terjadi jika pelanggan tidak percaya pada bisnis online Anda? Ya pasti mereka mencari alternatif lain. Ingat, ada banyak kompetitor di luar sana yang bisa merebut pelanggan Anda. Jika Anda tidak ingin pelanggan lari ke kompetitor, Anda harus meyakinkan mereka bahwa bisnis online Anda benar-benar ada dan bukan tipu-tipu belaka. Nah, salah satu cara paling efektif untuk meyakinkan pelanggan adalah dengan mempunyai website resmi. Yang kelima, ada praktikan cara pemasaran produk yang tepat. Kini, saatnya memasarkan bisnis online yang sudah Anda bangun. Pemasaran bisnis online tidak bisa asal-asalan. Anda perlu strategi yang tepat untuk bisa memasarkan bisnis online ke target pasar yang tepat dengan pesan marketing sesuai. Yang keenam, pertahankan pelanggan setia. Anda bisa saja terus menargetkan untuk mendapatkan pelanggan baru, tapi jangan lupa, pelanggan lama juga sama pentingnya. Justru membuat promosi untuk mendapatkan pelanggan baru lebih mahal ongkosnya. Apalagi jika dibandingkan dengan merawat pelanggan lama Anda. Ongkos untuk mendapatkan pelanggan baru bahkan bisa mencapai 25 kali lipat dibandingkan dengan merawat hubungan dengan pelanggan setia. Yang terakhir, ada manfaat bisnis online. Yang pertama, modal yang dibutuhkan lebih minim. Yang kedua, kemudahan dalam mempromosikan produk. Yang ketiga, menjangkau pasar yang luas. Yang keempat, kredibilitas cenderung lebih baik. Dan yang terakhir, transaksi jual beli lebih praktis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan topik yang saya miliki. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rani Anggraini, nomor NVM 0211213774 dari kelas 3J Manajemen Universitas Pakuan. Topik yang kali ini saya bawakan yaitu tentang perdagangan listrik. Listrik sebagai bahan bakar. Peluang perdagangan listrik sebagai bahan bakar di masa depan, saat ini memang listrik sudah diperjualbelikan, tapi masih dalam skala yang kecil. Contohnya, peralatan rumah tangga dan kendaraan seperti sepeda. Karena itu, PLN menangkap peluang baru dari program transisi energi yang saat ini dilakukan oleh Indonesia dalam mewujudkan karbon netral di 2060 mendatang. Sehingga stasiun pengisian bahan bakar akan menjadi bisnis yang banyak dan akan menjanjikan di masa depan. Beberapa waktu lalu, PLN telah menerbitkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL 2021 sampai 2030. Dan perseroan menyatakan ikut dalam program transisi energi melalui penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 40,6 gigawatt. Dalam RUPTL tersebut, PLN menempatkan penambahan pembangkit energi baru terbarukan atau EBT sebesar 51,6%. Porsi ini lebih besar dibandingkan dengan penambahan pembangkit fosil yang hanya sebesar 48,4%. Banyak sekali manfaat saat kita menggunakan listrik sebagai bahan bakar bagi kendaraan. Contohnya, mengurangi polusi di lingkungan karena tidak menghasilkan polusi dan emisi karbon. 2. Mengurangi pemakaian minyak bumi. Ketiga, menghemat biaya dan membuat masyarakat mandiri dalam mengupayakan energi sendiri. Burung dara, burung cendrawasih. Bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ari Wibowo Irawan dan juga teman-teman yang menonton video singkat ini. Sebelumnya aku punya sedikit pantun nih. Kota Solo asal batik Sidomukti, warnanya coklat sangat serasi. Selamat siang Bapak Ari yang saya hormati, izinkan saya memulai presentasi. Baik, perkenalkan nama saya Cynthia Wardian Putri
Dalam 5-10 menit ke depan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai hobi menjadi penghasilan. Ada sebuah ungkapan yang mungkin pernah kalian dengar, pekerjaan yang tidak akan melelahkan adalah pekerjaan yang kamu cintai. Nah, memiliki pekerjaan seperti ini tentulah akan membuat kata jenuh jarang sekali menghampiri. Selain melepas penat dan kekosongan waktu, ternyata ada beberapa hobi yang bisa menghasilkan uang loh. Nah, lumayan banget kan, sembari menjalankan aktivitas kesukaan bisa menjadi cuan. Lalu, hobi apa saja sih yang bisa menghasilkan uang? Yuk kita bahas. Nah, di sini terdapat berbagai macam contoh hobi yang bisa menghasilkan uang. Misalnya fotografer. Kamu bisa menjadi fotografer di acara pernikahan ataupun menjual hasil foto tersebut secara online. Lalu selanjutnya ada memasak. Kamu bisa membuka usaha catering, rumah makan, ataupun berjualan secara online. Selanjutnya ada desain. Kamu bisa menjual hasil desain ke kerabat ataupun keluarga. Yang selanjutnya ada musik. Kamu bisa membuka kelas kursus musik ataupun membuat grup band untuk suatu acara. Nah, lalu selanjutnya ada games. Ternyata games juga mempunyai sisi positif loh. Misalkan kamu bisa menjual akun kamu ataupun mengikuti turnamen. Dan yang terakhir ada menulis. Kamu bisa menjadi penulis profesional atau membuat blogging dan menjadi ghostwriter. Lalu yang selanjutnya ada 6 cara mengubah hobi menjadi penghasilan. Yang pertama, ajarkan hobi yang Anda sukai. Yang kedua, mengasah skill dan wawasan. Ingat, meskipun kamu menjalankan bisnis dari hobi yang dimiliki, penting pula untuk terus mengasah skill dan wawasan. Jangan cepat merasa puas, kemudian berhenti mengembangkan hobi yang lagi digeluti. Yang ketiga, ciptakan brand atau merek Anda sendiri. Cara mengubah hobi menjadi peluang bisnis selanjutnya adalah dengan memanfaatkan sosial media yang kamu punya. Misalnya, kamu bisa mencoba membuat akun Facebook sebagai sarana promosi yang mudah dan gratis. Lalu yang keempat itu ada menentukan target market. Silahkan cari tahu apa saja yang dibutuhkan konsumen saat ini, apa saja yang lagi tren dan strategi marketnya. Contohnya, apabila kamu tertarik menjalankan bisnis di bidang kuliner, maka perlu mencari tahu terlebih dahulu jenis makanan apa saja yang akan dibuat, mempertimbangkan harga jualnya, ditargetkan pada siapa jualan makanannya, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima ada membangun komunitas. Jika berbicara mengenai bisnis dari hobi, pastinya erat kaitannya dengan sebuah perkumpulan orang atau yang biasanya disebut dengan komunitas. Oleh karenanya, penting sekali untuk membangun sebuah komunitas. Tidak hanya berfungsi untuk menjaring calon konsumen, tetapi juga bisa banget dijadikan sebagai cara memperluas jaringan bisnis kamu sekarang. Dan yang terakhir, mulailah bisnis Anda. Hal yang harus kamu ketahui untuk menyalurkan hobi kepada kegiatan yang lebih bermanfaat adalah dengan melalui bisnis plan. Pasalnya, waktu yang telah terlewat tidak akan bisa kembali begitu saja apabila tidak digunakan sebaik mungkin. Oleh karena itu, mulailah bisnis kamu dari sekarang. Lalu yang terakhir ada manfaat hobi untuk karir. Yang pertama itu melepas penat. Berbagai penelitian menemukan bahwa orang yang menghabiskan waktu untuk melakukan hobi yang disukainya ternyata lebih bahagia, sehingga menjadikan mereka lebih pekerja keras dan 12% lebih produktif dari mereka yang tidak punya hobi. Yang kedua, menyalurkan passion. Saat ini, jika pekerjaan kalian tidak sesuai dengan passion, tidak perlu khawatir karena masih bisa menyalurkan passion di luar pekerjaan, yaitu dengan melakukan hobi. Yang ketiga, mendorong ide kreatif. Semakin beragamnya pengalaman yang kamu miliki, maka akan semakin tinggi juga peluang kamu untuk menghasilkan sesuatu yang unik dan inovatif. Lalu yang terakhir itu ada meningkatkan kemampuan multitasking. Skill satu ini terdengar mudah, namun nyatanya sulit untuk dikuasai. Bahkan tidak semua orang bisa menjadi seorang multitasker. Beberapa hobi ternyata bisa juga loh melatih kemampuan untuk fokus dalam banyak hal sekaligus, seperti memasak misalnya. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan Bapak Ari Wibowo. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Bintang Pamungkas. Di sini saya akan
mempresentasikan review Liga Champions Barcelona versus Inter Milan. Nah, di sini siapa sih yang nggak suka nonton bola? Ya terutama para pria ya, kan rata-rata pada suka nonton bola, apalagi Liga Champions. Ya perempuan sih rata-rata juga suka ya nonton bola, sama Liga Champions juga. Baiklah, nah di sini saya akan membahas apa-apa saja sih yang ada di Barcelona versus Inter Milan. Yang pertama saya akan bahas peluang. Peluang dari masing-masing tim itu sama-sama besar. Dengan ada syarat-syarat tertentu seperti Barcelona harus wajib sapu bersih kemenangan, Inter Milan wajib menang 1 kali doang. Sisanya sih dia bebas mau menang atau tidak. Mencar kemenangan, mencar kemenangan ya pasti berarti pasti ingin sama-sama mencar kemenangan. Kemudian kita akan menceritakan statistik. Ya, statistik keduanya sama-sama diungguli karena sama-sama bukan tim jagoan dari Liga Champions dari masing-masing liganya. Terus kemudian proses keduanya untuk menuju ke babak 16 besar itu harus benar-benar maksimal. Kemudian ada harapannya yaitu kedua fans pasti berharap ya kedua timnya bisa sama-sama lolos ke babak 16 besar. Apalagi Barcelona yang udah lama nggak masuk ke babak 16 besar. Inter Milan juga udah 2 tahun nggak masuk ke babak 16 besar ya. Kemudian, grup C, grup neraka di tahun 2022. Di sini terlihat bahwa Bayern tuh benar-benar raksasa dan musuh besar bagi Barcelona dan Inter. Nah, makanya sih karena grup C telah dikuasai oleh Bayern sebagai juara grupnya, karena Barcelona dan Inter wajib harus runner up untuk memperebutkan posisi runner up maksudnya agar bisa lolos ke babak 16 besar. Kemudian head to head dari masing-masing tim. Nah ini dari total pertemuan 11 kali, Barcelona menang 6 kali, 3 kali seri dan 2 kali kemenangan untuk Inter Milan. Dan terakhir kali Inter menang 1-0. Kemudian Inter kalah dan Barcelona menang 2-1, kemudian Barcelona lagi 2-1, terus imbang dan kemudian Barcelona menang 2-0. Selanjutnya, di sini ada pembuktian Lewandowski sebagai pemain anyar Barcelona. Ya, sejak kepergiannya dari Bayern Munchen, tak kalah ya pasti Lewandowski ingin membuktikan bahwa dia tuh bisa maksudnya bisa menjuarai Liga Champions atau juarai trofi yang lain selain dari Bayern Munchen. Dan target juara dari Barcelona sih pasti banyak ya, seperti Copa del Rey, Liga Super Spanyol dan La Liga. Kemudian yang utama mereka pasti Liga Champions ya. Kemudian proses Barcelona dalam mencapai juara, yang kalau prosesnya dalam mencapai juara dibilang mudah sih enggak juga, karena banyak tim besar seperti ya Bayern dan Inter ya yang harus dihadapi Barcelona untuk mencapai proses dalam mencapai juara. Pertama juga La Liga itu musuh bebuyutan mereka El Clasico yaitu Real Madrid. Kemudian pertandingan kali ini akan dimainkan di kandang Barcelona, Camp Nou. Ya, di sini atmosfer pasti fans Barcelona pasti akan terasa banget di sini ya. Selanjutnya, line up Barcelona versus Inter Milan. Di sini udah terlihat nih bahwa line up yang akan diturunin itu benar-benar line up yang dipastikan atau dimungkinkan untuk gemburan akhir dari kedua tim ini merebutkan babak tiket 16 besar. Nah, kemudian konsistensi dari kedua pelatih. Dari konsistensi kedua pelatih itu sama-sama gede dan sangat bermanfaat ya, terutama dari Xavi Hernandez ya. Sejak dia masuk ke Barcelona di liganya sendiri itu udah sangat-sangat mumpuni bertanding ya, sangat mumpuni dalam bersaing gelar-gelar. Tapi sayangnya sih tahun kemarin kalah 7 poin dari Real Madrid pemuncak La Liga tahun kemarin. Dan dari pelatih Inter Milan ya konsistensinya juga tidak terlalu kentara, tapi dalam pelatihannya sendiri pemainnya sih stabil dalam sisi liga sendiri maupun liga domestik dan non domestik. Nah, pertarungan demi tiket 16 besar. Ya, kedua tim pasti sama-sama ingin memperebutkan tiket 16 besar karena ini merupakan pertandingan gengsi. Karena siapapun yang kalah di dalam pertandingan ini dipastikan ada turun ke atau terdegradasi ke Liga Eropa. Dari sisi Inter sih mereka udah lama gak masuk Liga Champions babak 16 besar, pasti akan gemburan yang hebat-hebat banget. Kemudian dari Barcelona juga dari tahun kemarin mereka nggak lolos ke Liga Champions dan harus terdegradasi ke Liga Eropa. Makanya di sini akan ada pembuktian Lewandowski
agar bisa membawa Barcelona ke babak 16 besar atau babak playoff. Baiklah, itu aja yang hanya bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lupa saya berikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ari Wibowo Irawan, SPMM, selaku dosen mata kuliah Business Communication and Negotiation. Dan tidak lupa juga berterima kasih kepada rekan-rekan kelas I dan J. Apa kabar semuanya? Semoga kita sehat selalu, diberi kesehatan jasmani dan rohaninya. Perkenalkan, nama saya Safira Nasari dengan NPM 0211211377. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Business Communication and Negotiation. Di sini saya akan membahas tablet tambah darah untuk remaja putri. Nah, sebelum itu, pada tahu gak sih kalau tablet tambah darah itu apa? Tablet tambah darah itu merupakan suplemen zat besi. Nah, teman-teman pada tahu juga gak sih kalau remaja putri itu rentan menderita anemia karena banyak kehilangan darah pada saat menstruasi. Remaja putri yang memasuki masa pubertas mengalami pertumbuhan pesat sehingga membutuhkan zat besi juga meningkat, dan juga disertai dengan diet ketat. Nah, ada juga pencegahan untuk anemia itu sendiri. Yang pertama, dengan memakan seperti kayak daging, terus ati, unggas, sayuran berwarna hijau tua, dan kacang-kacangan. Itu untuk meningkatkan asupan sumber makanan, sumber zat besi. Terus kemudian juga ada dengan memakan seperti mentega, minyak goreng, terus snack-snack yang lain. Itu untuk fortifikasi bahan makanan dengan zat besi. Dan juga tidak lupa memakan suplementasi zat besi itu sendiri, yaitu tablet tambah darah. Nah, tablet tambah darah itu sendiri sudah mudah didapatkan di puskesmas terdekat, dan itu secara gratis. Terus juga apa sih manfaatnya? Nah, manfaat meminum tablet tambah darah itu secara rutin diharapkan mampu mengurangi potensi anemia anak-anak remaja dan mencegah lahirnya bayi dalam keadaan stunting dari para ibu nantinya, sehingga terciptanya generasi muda yang sehat dan cerdas. Nah, buat kita para remaja putri, jangan lupa meminum tablet tambah darah. Itu dosisnya itu sekitar, kalau memang sedang datang bulan, itu bisa setiap hari diminum. Jika tidak, itu bisa 1 minggu sekali diminum gitu. Jadi buat teman-teman jangan lupa juga minum tablet tambah darah. Nah, buat para remaja putra juga, jika mengalami anemia kayak gitu, sangat dianjurkan untuk meminum tablet tambah darah itu sendiri. Mungkin sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur bagi kita semua. Apa kabar nih semuanya? Semoga rekan-rekan saya yang cantik, ganteng, dan imut ini pada sehat semua ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Viana Elodea Dinza. NPM saya 0211211379 dari kelas 3J Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di sini ada yang tahu gak sih ojek online itu kejelasannya apa? Atau di sini sebelumnya ada yang tahu gak sih ojek atau ojek online itu? Kalau belum tahu, aku jelasin ya. Nah, ojek itu berawal dari awal munculnya sejak tahun 1969 di Jawa Tengah, dan mulai tahun 1974 ojek motor ini mulai muncul di Ancol, Jakarta. Apa sih itu ojek? Nah, perbedaan ojek atau ojek online itu akan saya jelaskan, atau kalian bisa lihat di sini ya. Ojek adalah salah satu metode transportasi alternatif yang banyak memenuhi sudut kota, atau kehadiran ojek yang sudah tak kendali kadang dianggap mengganggu, bahkan saat ini telah tersedia ojek online.
Nah, di sini kita bisa lihat ya perbedaannya ojek dan ojek online ini. Nah, kalau ojek yang ada di pangkalan ini, di sini kita bisa samperin ojek yang ada di pangkalan ini, kita bisa samperin ke tempatnya. Nah, tarifnya itu tawar-menawar dengan si tukang ojek, layanan bervariasi, tergantung penawar dan kesanggupan tukang ojek. Nah, kalau ojek ini promosinya itu pakai mulut atau pakai papan. Kalau pembayarannya, yang ojek ini langsung bayar dan bisa ngutang kalau langganan. Nah, perbedaannya ojek online tersebut adalah bisa kalau ojek online ini bisa dipanggil pakai aplikasi Gojek atau Grab atau yang lain-lainnya yang bersangkutan dengan ojek online. Nah, tarifnya itu tarif tetap berdasarkan jarak dilihat dari aplikasi Google Maps. Nah, layanan bervariasi ditampilkan di Gojek aplikasi atau aplikasi-aplikasi ojek lainnya. Nah, ini tuh dipromosikan di media. Bayarnya itu bisa tunai atau non tunai via Gojek Kredit. Nah, kesamaannya ini tidak memiliki izin sebagai mode transportasi. Nah, ini di sini tuh peluangnya kita bisa lihat ya. Peluang kita cari ojek dulu adalah mencari pangkalan berada. Dapat mempermudah jika urusan mendadak. Nah, caranya itu menggunakan aplikasi ojek online yang tadi saya sebutkan. Bisa kalian download di App Store atau Play Store. Manfaat ojek online ini dapat mempermudah jika ada urusan mendadak dan tidak usah kita tinggal mencari-mencari ojek tersebut. Nah, kalian di sini ada yang suka pakai ojek online gak sih? Atau ojek kita manggil-manggil ojek yaitu di pangkalan kayak bang, ojek dong, saya mau ngojek gitu-gitu. Kalau ojek yang pangkalan itu kan biasanya adanya di ini ya, di stasiun. Nah, kalau di ojek online itu kita tinggal nge apa sih namanya? Kita tinggal ngetik-ngetik gitu di aplikasi tersebut. Nah, aplikasi ojeknya ini kita tinggal lihat kan siapa aja tuh yang nganterin kita ntar. Nah, kita bisa tahu atau misalnya orang tua kita kayak minta tolong, kita minta tolong ke orang tua kita buat ngasih ojek online ke lokasi kita. Nah, orang tuanya itu misalnya kayak posesif nih, anak saya udah di mana ya. Nah, itu tuh apa sih? Kita tuh bisa orang tua kita tuh bisa ngelacak dia plat nomornya apa, orangnya bagaimana. Nah, terus kita bisa lihat jalanannya di mana aja. Segitu sih yang saya tahu soal ojek atau ojek online tersebut. Mohon maaf kalau misalnya kata-kata saya suka bebelit. Terima kasih.